Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang cerah ini, mari kita bersama-sama duduk untuk bisa tetap sambil mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar kita di pagi hari ini tersiram rohani kita, agar kita siap menjadi manusia-manusia yang sanggup membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah kami akan menyampaikan arti makna sebuah cinta. Apa itu cinta? Menurut penyair dari Mesir, Shawki Bey, cinta adalah bermula dari pandangan mata, turun ke hati, kemudian saling melempar senyum, kata berbalas kata, lalu akhirnya COD atau ketemuan. Itu adalah bagaikan cinta Romeo and Juliet, yang mestinya itu hanya sekedar untuk pengetahuan kita saja dalam rangka memahami arti makna cinta. Nah, cinta yang sebenarnya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruh kebutuhan yang ada. Allah Subhanahu wa taala Zat Al-Wahhab, Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha memberikan rizki, yang selalu tidak akan pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada kita melalui sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi dalam diri kita? Apakah kita sudah benar-benar bisa menaruh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru belum? Mari kita simak bersama-sama Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, ketika cinta kepada Allah, dia menaruh cintanya amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang terbaik adalah melalui proses taqarrub ilallah azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Melalui pendekatan kita kepada Allah itu banyak sekali cara. Ketika di keheningan malam ada satu taqarrub kita kepada Allah, misalnya qiyamul lail, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, curahan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan disampaikan di setiap sepertiga malam terakhir.
kita rasakan seakan-akan dunia hanya milik kita. Milik kita dengan Allah saja. Maka bermesraannya kita kepada Allah di tengah malam mudah-mudahan tidak menutupi kekurangan kita. Justru kita harus banyak merasa salah. Jangan kita merasa soleh. Karena orang-orang yang merasa soleh jelas amalnya akan tertolak. Mari tumbuhkan ketika di keheningan malam kita merasa salah, merasa banyak dosa, sehingga tetesan air mata terus bisa menitik di pipi kita. Karena kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu misal takarub melalui ibadah di tengah malam. Ada lagi takarub yang lain seperti kita ingin dekat dengan Allah, yaitu kita banyak bersedekah. Hadirin, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Atau pada hal lain, as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah bisa menahan musibah. Hadirin yang berbahagia, dengan bersedekah kita akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rizki yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan sebatas ada pada tangan kita sehingga kita mudah untuk mengulurkannya. Tapi tolong, terlalu mengulurkan sehingga kita tercela, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kita terlalu bakhil juga jangan sampai terjadi. Maka bainahuma, di antara keduanya. Hadirin yang berbahagia, takarub misal yang ketiga yaitu selalu kita terus mau belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang betapa pentingnya orang-orang yang suka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa banyak di kalangan kita ketika banyak jabatan, ketika banyak rezeki, ketika hidup lapang, hidup penuh dengan kenikmatan, biasanya yang mereka lakukan adalah, mohon maaf, menghambur-hamburkan uang. Namun bagi kita Bapak Ibu, mari kita harus gerak cepat. Usia kita sudah tua. Ketika usia sudah tua, apalah arti makna sebuah hidup kalau tidak banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua yang kita alami adalah titipan dari Allah yang kapan waktunya akan Allah tarik kembali. Demikian juga kehidupan kita. Di alam dunia yang kita nikmati ini, semua yang kaya, semua yang punya jabatan, semua yang punya melimpah harta, semua akan kembali di tempat yang sangat sempit, yaitu kubur yang ukurannya hanya 2 meter kali 1 meter. Namun mari untuk bisa mencapai kebaikan-kebaikan di alam kubur, alam barzah, mari kita senantiasa untuk terus menyampaikan seluruh kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menempati posisi kun indallahi khairun nas. Jadilah manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun bentuk amanat, apapun bentuk titipan, apapun bentuk organ tubuh yang kita miliki ini, mudah-mudahan tidak bisa untuk andalan. Yang bisa kita jadikan andalan adalah satu, yaitu amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan bersama Allah pun kenal meridhoi kita. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.